Ini di jalur yang kedua ya, masih ada durian yang berumur ratusan tahun. Nanti jalur yang ketiga di kebun durian milik saya itu udah nggak ada durian yang tua, rata-rata durian muda. Ini pohonnya udah cukup tua, berumur ratusan tahun, tapi masih menghasilkan ya. Nah ini ada jalur air bersih. Ini tidak boleh eh, rusak hutan ini supaya airnya tetap terjaga, persediaan air minum. Nih pohonnya. Kalau jalur itu udah durian muda, karena hutan ini bersebelahan ya. Kalau jalur ini banyak yang tua. Ini waktu sebelum lebaran kemarin, saya semprot dengan menggunakan racun, supaya kita lewat di jalur ini bersih ya. Ini nanti kita semprot lagi. Durian saya masih di jalur atas lagi, kira-kira dari sini 400 meter lah, sampai ke kebun durian milik saya. Kita lihat persediaan air bersih. Alhamdulillah, ini langsung bisa kita minum. Ini ada pohon ulin. Kita lihat nih, kalau sana jalur pesisir pantai, kira-kira kalau dari sini ke pantai 1100 mdpl saya ukur. Kalau di tempat saya itu 1300 mdpl, karena saya ukur pakai peta ya, pakai map, kurang lebih segitu. Ini kalau kita semprot jalannya kita juga enak. Suasana alam yang terjaga, keindahannya, kelestariannya, dan memang di jalur ini juga seluruh kawasan ini tidak boleh ada perkebunan lain selain perkebunan durian kampung. Ini kita lihat pohon kayu ulin atau kayu belian. Sebagian orang mengatakan pohon kayu besi. Nah ini dia. Ini seukuran drum. Nah ini. Kira-kira ketinggian 15-20 meter. Oke. Kita lanjutkan perjalanan sampai di jalur yang atas sana. Durian kampung atau durian lokal, inilah durian yang berumur 150 tahun lebih kata pemiliknya. Karena dari zaman kakeknya juga. Ini udah generasi yang keempat kalau nggak salah. Nah itu ada pohon ulin. Ini April 2025. Kayaknya ini durian ini ada bunganya. Terjadi proses pembungaan. Nah ini. Terlihat ya. Ini kemudian ada bekas jejak hewan kijang sama landak yang makan bunga durian. Nih. Tapi nggak semua mengeluarkan bunga ya, ini pohonnya. Ini kalau kita peluk, mungkin 4 pelukan orang dewasa ini. Jadi wajib kita lestarikan pohon durian ini. Nih. Kemudian setelah sampai di situ, di tempat yang datar itu udah masuk perkebunan durian milik saya. Nah ini. Nggak tahu di kebun saya apakah ada yang mengeluarkan bunga. Kalau ini cuma satu pohon doang ya. Jadi masyarakat di seputaran wilayah sini, Allah Akbar, mereka itu punya kebun durian. Masing-masing itu ada yang paling dikit 30 pohon. Paling dikit, ada yang nanam sendiri. Kemudian ada yang memang melanjutkan warisan gitu. Nah ini udah cukup tua. Ini dari lepas lebaran gitu. Baru sekarang saya ke kebun. Jadi agak ngos-ngosan karena melakukan proses penyesuaian dulu. Oke. Nah ini udah sampai di jalur perkebunan durian milik saya.
Tinggal kurang lebih 100 meter lagi dari sini. Nah, ini durian kampung atau durian lokal milik warga yang memang pohonnya cukup muda, berumur 45 tahun. Nih rata-rata. Ada yang di bawah itu juga. Tapi karena cuaca kemarau baru ada kurang lebih 2 minggu, ada yang mengeluarkan bunga, ada yang tidak. Ini yang kayaknya jadi belum ada kelihatan. Belum ada kelihatan. Nih. Ini kita spill yang di belakang tadi. Nah, ini jalur yang belakang yang umur ratusan tahun. Kalau di jalur atas ini udah durian muda. Ini kira-kira 100 meter lagi sudah perkebunan durian milik saya. Jadi setiap saya pulang dari kebun, karena hari ini saya nebas pakai mesin, nggak bawa sprayer. Jadi saya nggak sprayer jalan ini. Tapi kalau mulai pemupukan kembali mungkin 2 hari yang akan datang, tuh jalan-jalan ini bersih. Saya semprot biar kita jalannya juga enak. Nah, ini. Jadi dulu masyarakat seputar sini nanam durian itu di jalur bawah. Kemudian jalur bawah itu penuh, mereka naik jalur perbukitan yang kedua. Kali ini yang perbukitan yang terakhir. Setelah ini saya kira nggak ada lagi orang nanam durian di sini. Ini generasi terakhir. Berumur kurang lebih 45 tahun. Nih. Punya saya itu kurang lebih segitu umurnya. Karena saya beli dari pemiliknya itu cerita seperti itu. Ini masih rendah ya. Bisa kita panjat pohonnya. Mudah-mudahan ini tetap terjaga. Oke. Lanjutkan nanti sampai ke perkebunan durian milik saya.